Oke, pertama, alhamdulillah, wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan rahmat kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita masih sempat melaksanakan aktivitas kita di perkuliahan Magister Pedagogi Universitas Muhammadiyah Bima. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kehadiran tamu dan untuk kolaborasi di perkuliahan kita. Selamat datang kami ucapkan kepada Associate Profesor Dr. Syahrir MPD. Ya. Beliau ini adalah dosen Universitas Pendidikan Mandalika Mataram, kemudian owner atau direktur di Akademi Bisnis Lombok. Ya, beliau ini pemilik ya Akademi Bisnis Lombok. Dr. Syahrir juga ini sebagai dosen atau seniornya Pak Zul dulu ya di Mataram. Selamat datang Prof untuk di kegiatan Universitas Muhammadiyah Bima. Mudah-mudahan ini memberikan tambahan energi bagi teman-teman mahasiswa, walaupun ini senior kami ataupun junior kami ya kita sama-sama belajar di dalam kesempatan ini. Baik Bapak Ibu, untuk kesempatan ini mungkin kita akan laksanakan perkuliahan ini selama kurang lebih 1 sampai 1,5 jam. Nanti kita akan sesuaikan dengan waktu kita. Baik, untuk kesempatannya silakan Pak Syahrir untuk memberikan perkuliahan kepada teman-teman kita. Waktu dan kesempatan disilakan. Baik, terima kasih Prof. Syarif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya share screen aja, Pak Dokter. Eh, Selamat berjumpa, salam kenal untuk kita semua, Bapak Ibu mahasiswa Magister Pedagogi di Universitas Muhammadiyah Bima. Bapak dan Ibu, seperti yang dikenalkan tadi, alhamdulillah saya sampai hari ini masih dalam keadaan posisi baik-baik saja, seperti juga Pak Dr. Sarif dan teman-teman yang lain. Mungkin sebelum kita ke materi desain eksperimen ini, mungkin tak kenal makanya tak sayang ya. Kalau saya aslinya Bima, lahirnya tepatnya di Desa Mandala, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima. Jadi Mada juga orang Bima, Bapak dan Ibu. Lahir dan besar SD, SMP sampai dengan SMA di Wera ya. Jadi masih orang gunung juga. Sampai hari ini masih juga orang gunung. Ya, baik Bapak dan Ibu, itu sekilas saya. Kalau istri satu, anak juga dua, anak cewek cowok, alhamdulillah sudah lengkap. Nah, kecuali Pak Dr. Sarif ini masih cowok aja ini. Ya, baik Bapak dan Ibu, di aktivitas saya cuman ada dua institusi yang saya jalani hari ini. Saya sebagai dosen tetap di Universitas Pendidikan Mandalika di Mataram. Saya di home base-nya di program studi pendidikan matematika. Eh, dan juga saya menjabat di tempat lain, tepatnya di Akademi Bisnis Lombok. Saya selaku direktur di situ. Pendidikan saya sudah berakhir di kualifikasi yang terakhir di S3 di Universitas Negeri Jakarta. Jadi saya S3-nya di Jakarta, ambil program studi penelitian dan evaluasi pendidikan. Nah, sehingga saya diajak sama Prof. Sarif untuk berbagi di ilmu evaluasi pendidikan ini. Tapi mungkin secara
keilmuan mungkin saya bukan ahlinya mungkin ya kalau di statistik, tapi kita coba sama-sama belajar saja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mohon maaf saya tidak bisa harus suruh memperkenalkan diri supaya tak kenal makanya tak sayang, karena kita via Zoom ini agak dibatasi untuk hal itu ya. Untuk itu kita mulai saja materinya. Nanti ketika ada tanya jawab mungkin setelah pemaparan materi saja supaya lebih fokus kita membahasnya. Nah, untuk materi hari ini saya tidak bahas jenis penelitiannya dan lain-lain. Saya hanya fokus di desain penelitian eksperimen. Ya Bapak dan Ibu, supaya Bapak dan Ibu gimana sih desain penelitian eksperimen itu? Ya, supaya kita tidak asal copot aja, asal masukin ke, misalnya kalau penelitian kualitatif dimasukkan desain eksperimen, penelitian eksperimen ya. Jadi kita coba bahas materi ini. Kalau secara definisinya atau pengertiannya, penelitian eksperimen itu penelitian yang mengarahkan tentang metode untuk mengetahui pengaruh ya, perlakuan terhadap variabel tertentu. Jadi ada treatment supaya kita tahu pengaruhnya terhadap yang ingin kita teliti. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Nah, yang saya ungkap di sini ada 3 ciri-ciri yang muncul. Yang pertama adalah treatment ya. Nah, treatment ini peneliti Izin, memberikan perlakuan Bro, tertentu pada subjek atau Rosarin. objek penelitian untuk melihat pengaruhnya. Gimana, Prof? Itu sudah slide show nggak? Sudah, Pak. Nggak tampil. Muncul sini. Sudah muncul ya? Oh, muncul, muncul, muncul. Enggak, muncul. Ya, alhamdulillah. Oh, sorry, sorry. Saya sudah balikan lagi. Muncul Bapak, pengaruh Ibu. Bisa. Oh, sudah aman. Aman ya? Sudah tampil Bapak dan Ibu? Sudah Bapak. Oke. Nah, ini adalah ciri-ciri daripada penelitian eksperimen, desain penelitian eksperimen itu. Yang pertama itu treatmentnya, dia muncul treatmentnya. Peneliti memberikan perlakuan tertentu kepada subjek atau objek penelitian untuk melihat pengaruhnya. Misalnya kalau contoh kalau di dalam pembelajaran di sekolah, misalnya pembelajaran matematika, kita ingin menyampaikan materi bilangan misalnya. Nah, tentu ada sebuah metode ataupun media yang kita gunakan untuk menyampaikan materi pokok bilangan itu. Kita tentukan dulu. Nah, itulah yang disebut dengan treatmentnya. Nah, kalau yang kedua, kelompok kontrolnya. Nah, kelompok kontrolnya digunakan sebagai pembanding, yaitu kelompok yang tidak diberi perlakuan atau diberi perlakuan yang berbeda. Maksudnya yang pertama tadi, misalnya contoh tadi, materi bilangan, kita memberikan treatment dengan metode atau media tertentu untuk kita melihat pengaruhnya, apakah ada perubahan atau tidak. Nah, di dalam penelitian eksperimen itu harus ada kelompok kontrolnya sebagai pembanding. Ya, pembanding itulah yang akan bisa membedakan antara kelompok kontrol dengan kelompok treatment atau treatmentnya. Nah, terus yang ketiga ciri-cirinya perbandingan hasilnya. Hasil dari kelompok eksperimen dibandingkan dengan kelompok kontrol untuk melihat perlakuan yang berpengaruh atau tidak. Ya. Nah, sehingga di dalam hasilnya itu kita bisa melihat mana kelompok kontrol dengan kelompok eksperimennya. Sehingga ada istilahnya pretest dan posttest. Ya.
Nah, di dalam eksperimen juga ada yang langsung post-testnya, dan ada juga yang tidak pre-test, ada yang dua-duanya. Nanti kita lihat model desainnya. Nah, inilah tiga ciri khas yang wajib dilihat di dalam penelitian eksperimen itu. Nah, selanjutnya jenis desainnya, Bapak tadi. Jenis desain di dalam eksperimen itu ada 3. Nah, yang pertama adalah pre-eksperimen. Biasanya tidak ada kelompok kontrol yang kuat. Jadi tidak ada kelompok kontrol, jadi kelompok perlakuan saja atau kelompok eksperimen seperti ciri yang pertama tadi. Nah, kadang hanya satu kelompok saja dan dia validitasnya sangat rendah. Hasilnya jadi kurang akurat atau kurang diyakinkan untuk menjadi rekomendasi ataupun catatan di dalam penelitian. Jadi pre-eksperimen ini hanya pada satu kelompok saja diberikan sebuah treatment tanpa ada kelompok kontrol. Nah, itu termasuk di dalam penelitian eksperimen. Dan ini adalah salah satu bentuk desain. Kenapa kembali ya? Bisa didengar suara saya, Bapak dan Ibu? Pak Dokter, kenapa saya di... Lanjut Bapak dan Ibu ya. Silakan Halo? Pak. Ya, Oke, ya Pak. kita lanjut ke desain yang kedua. Desain kedua ada namanya true experiment. Mungkin dosennya sudah menyampaikan tentang ini. Saya coba ulas lagi biar lebih tegas dan lebih rinci. Di dalam penelitian eksperimen itu yang kedua jenis desainnya adalah true experiment. True experiment ini ada randomisasi atau pembagian kelompok secara acak. Ada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dan bisa benar-benar menguji sebab dan akibatnya. Jadi di dalam menentukan kelompok treatment maupun kelompok kontrol itu, ya, untuk penentuan kelompoknya itu ditentukan secara acak. Misalnya di salah satu sekolah ada misalnya kelas 7, ada 3 kelas, maka ditentukan secara acak. Ya. Nanti kalau ada bagian tertentu, kalau dalam penentuan sampel secara acak itu, kita fokus saja kepada desain penelitiannya Bapak dan Ibu. Nanti bisa 3 SKS lagi kalau dalam penentuan sampel mana yang bisa diacak, mana yang tidak bisa diacak Bapak dan Ibu. Jadi punya teknik-teknik tertentu, banyak tekniknya dalam penentuan sampel ini. Atau kita lebih fokus ke true eksperimen itu kelompoknya itu diacak Bapak dan Ibu. Kalau pre tadi ditentukan satu kelompok saja, mana menjadi objek dan subjek penelitiannya. Kalau true, ya, dia ditentukan beberapa kelompok dengan kelompoknya itu ada yang kontrol dan kelompok eksperimen. Sehingga kita bisa tahu sebabnya kenapa, sehingga muncul hasilnya seperti akibatnya seperti apa. Nah, itu kalau true eksperimen. Biasanya desain true eksperimen inilah yang banyak dipakai oleh peneliti-peneliti, terutama peneliti yang bidang eksak. Kalau kita bidang humaniora, yang desain yang ketiga yang banyak dilakukan. Namanya kuasi eksperimen, Bapak dan Ibu. Tidak ada randomisasi, tetapi tetap ada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dan lebih realistis di lapangan, misalnya untuk di sekolah dan kampus. Jadi yang banyak terjadi yang kita lakukan di sekolah-sekolah kita, terutama peneliti-peneliti dosen kita bidang pendidikan Bapak dan Ibu,
desain yang sering digunakan itu adalah kuasi eksperimen. Jadi dia menentukan kelompok eksperimen, langsung ditetapkan, begitupun dengan kelompok kontrol. Nah, kelompok eksperimen yang diberikan treatmentnya, baru kelompok kontrolnya. Dari 3 jenis ini Bapak dan Ibu, ada beberapa bentuk desainnya. Jadi PRI itu tidak satu desain, begitupun true maupun kuasi. Nah, di dalam PRI eksperimen itu ada berbagai macam desain, ya. Nah, ini tadi ilustrasi dari yang 3 jenis tadi. Kalau randomisasinya, kalau PRI tidak, kuasi juga tidak dirandom. Yang dirandom itu adalah true eksperimen. Jadi Bapak dan Ibu ketika menulis tesis, ya. Jadi kalau misalnya pembimbingnya Pak Dr. Sarif misalnya disuruh random, tapi jenis desainnya kuasi, nah itu sudah di luar daripada kaidah di dalam desain penelitian eksperimen. Jadi yang bisa dirandom itu adalah true, sehingga kelompok kontrolnya itu kalau di PRI itu sangat lemah, kalau di true dan kuasi dan dia ada dan cukup bagus untuk diperhatikan di dalam penentuan kontrolnya. Nah, kekuatannya kalau di PRI sangat rendah, kalau di eksperimen memang sangat kuat. Nah, kuasi ini di level sedang Bapak dan Ibu. Kenapa level sedang? Karena dia di 2 kelompok itu kita tentukan dan ada treatment dan nanti ada istilahnya pre-test dan post-test. Sehingga dia dikategorikan sedang. Kalau di true itu pre maupun post-test dan diberikan perlakuan secara utuh. Ya. Nah, kita lihat coba yang bentuk-bentuknya. Kalau pre-eksperimen itu ada tiga jenis, ya, 3 bentuk Bapak dan Ibu desainnya. Jadi Bapak dan Ibu ketika nulis tesis, desain penelitian itu jangan hanya ditulis pre-eksperimen. Nah, di dalam pre-eksperimen itu ada 3 Bapak dan Ibu. Contohnya yang pertama, one shot case study. Desain penelitian eksperimen yang paling sederhana, di mana satu kelompok langsung diberi perlakuan dan kemudian diobservasi hasilnya tanpa adanya pretest maupun kelompok kontrolnya. Jadi contoh misalnya Bapak dan Ibu sebagai seorang guru datang ngajar satu kelas, langsung diberikan treatment, langsung dilihat hasilnya atau dilihat observasinya. Ya. Dilihat perkembangannya hasil treatment tanpa ada pretest, tanpa ada pembanding. Nah, itu namanya bentuk desainnya itu one shot case study. Ya. Itu yang bentuk yang pertama untuk jenis desain pre-eksperimen. Bentuk yang kedua Bapak dan Ibu, ada namanya one group pre-test post-test. Ya. Desain eksperimen sederhana yang menggunakan satu kelompok saja dengan pengukuran sebelum dan sesudah atau pre-test dan post-test diberi perlakuan. Jadi satu kelompok saja. Karena kan tadi marwahnya yang pertama definisinya pre-test itu kan hanya diberikan dalam satu kelompok tanpa diacak atau tanpa dirandomisasi. Sehingga bentuk desainnya seperti ini Bapak dan Ibu. Diberikan pre-test dulu atau diberikan tes awal dulu untuk melihat kemampuan dia di awal itu. Nah, setelah itu diberikan tes awal, lakukan eksperimen atau berikan metode pembelajarannya atau pakai media pembelajaran apa misalnya. Itu salah satu treatment Bapak dan Ibu. Sehingga setelah diberikan perlakuan baru dilakukan tes akhir atau post test atau setelah dilaksanakan perlakuan atau disebut di sini sesudah Bapak dan Ibu. Nah, itulah namanya desain penelitian pre-eksperimen dalam bentuk one group
pretest, post-test. Ya. Jangan langsung karena print and eksperimen bla 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 langsung lurus kayak gitu. Disebut Bapak dan Ibu supaya tegas sehingga bisa dipercaya metode ilmiahnya di dalam penulisan karya ilmiah ataupun di dalam penulisan tesis Bapak dan Ibu. Yang ketiga, ada namanya intake group comparison ya. Jadi yang tadi itu adalah diberi perlakuan ya, kalau one shot itu diberi perlakuan nanti post-testnya cuma sekali. Nah, namun yang intake group comparison ini desain penelitian eksperimen sederhana yang membandingkan antara dua kelompok eksperimen dan kontrol, tetapi tanpa pretest dan tanpa randomisasi Bapak dan Ibu. Ya. Saya ulangi, yang intake group comparison ini desain eksperimen sederhana yang membandingkan dua kelompok eksperimen dan kontrol tanpa dirandomisasi dan tanpa ada tes awal, sehingga bentuk desainnya seperti ini. Ini bentuk desain yang saya sederhanakan supaya Bapak dan Ibu tidak banyak melihat tampilannya. Jadi diberikan treatment, diberikan post-test ya, sehingga kita bisa tahu hasil dari treatment tadi, atau tadi di definisi tadi kita bisa tahu pengaruhnya dari perlakuan tadi. Ini adalah desain pre-eksperimen. Ada 3 bentuk desainnya. Sekarang kita next ya. Next yang desain true experiment. Ya. True experiment itu ada 2 bentuk Bapak dan Ibu. Yang pertama, pretest post-test control group. Ya. Desain eksperimen yang melibatkan 2 kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kontrol, di mana keduanya diberi pretest dan post-test, tetapi hanya kelompok eksperimen yang mendapat perlakuan. Nah, ini yang sering sekali digunakan oleh para peneliti umumnya. Tapi kadang-kadang para peneliti tidak tahu nama atau bentuk daripada desain ini. Kadang-kadang langsung ditulis kelas kontrol, pretest, diberi perlakuan, terus post-test. Kadang langsung digambar desainnya. Tapi nama daripada bentuk desain itu apa? Kadang-kadang para peneliti, apalagi peneliti pemula seperti Bapak dan Ibu yang mengajar di sekolah, ya, tidak juga menutup kemungkinan juga para dosen juga kadang-kadang keliru memposisikan itu. Nah, di true eksperimen ini yang pertama pretest post-test control group design ini, kelompok eksperimen maupun kelompok kontrolnya itu diberi pretest dulu atau tes awal Bapak dan Ibu. Ditahu dulu nilai kemampuan anak itu seperti apa kalau pretest itu di awalnya. Baru kelompok eksperimennya diberikan treatment atau diberikan sebuah metode pembelajaran. Nah, kelompok kontrolnya pembelajaran sesuai dengan pembelajaran yang berjalan di sekolah itu. Setelah diberikan proses treatment itu, maka dilihatlah apakah punya akibat apa enggak, atau punya dampak atau tidak, sehingga dilakukan post-test itu Bapak dan Ibu. Nah, inilah salah satu bentuk daripada jenis desain true experiment. Terus yang kedua ada namanya post-test only control group. Ya. Desain eksperimen yang melibatkan 2 kelompok, yaitu kelompok kontrol dan eksperimen, tetapi hanya dilakukan post-test tanpa dilakukan pre-test ya. Setelah perlakuan diberikan pada kelompok eksperimen. Bapak dan Ibu, tadi kan yang true eksperimen yang pertama ada pre-testnya. Yang ini hanya ada post-testnya Bapak dan Ibu. Jadi tidak diukur dulu.
kemampuan awalnya, tapi langsung diberikan treatment kepada kelompok eksperimen, kelompok kontrolnya, pembelajaran yang berjalan di sekolah itu. Nah, itulah yang true eksperimen. Terus jenis yang ketiga, Bapak dan Ibu, ada istilahnya quasi eksperimen. Ada dua juga bentuk desainnya, Bapak dan Ibu. Yang pertama, non-equivalent control group. Desain eksperimen semu atau kuasi eksperimen yang menggunakan dua kelompok eksperimen dan kontrol, tetapi tanpa randomisasi atau kelompok sudah ada sebelumnya. Bapak dan Ibu, jadi misalnya kalau di sekolah untuk bentuk desain yang ini, jadi kelompoknya itu tidak dirandom, Bapak dan Ibu. Kalau di true tadi, kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen itu dirandom atau diacak penentuan kelompoknya. Kalau yang ini ditentukan. Kalau bahasanya di sini kelompoknya sudah ada sebelumnya. Artinya misalnya kalau di sekolah sudah ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan seterusnya. Jadi tinggal ditentukan oleh peneliti. Bagaimana caranya menentukan kelompok-kelompok itu? Nanti kita bahas sedikit. Nah, kita lanjut dulu yang ini supaya kita selesai di bentuknya. Yang non-equivalen ini kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen tidak diacak penentuan kelompoknya. Jenis yang kedua adalah time series design. Nah, time series design ini adalah desain eksperimen semu atau kuasi eksperimen yang melakukan pengukuran berulang-ulang atau berkala sebelum dan sesudah perlakuan untuk melihat perubahan secara lebih akurat. Bapak dan Ibu, menurut saya desain yang menurut saya yang enak dilakukan. Misalnya kita ingin melihat kemampuan matematika di SMP kelas 7. Di awal semester kita tes dulu kemampuan awalnya. Kita pembelajaran lagi ya. 1-2 kali dites lagi ya. Oh, lihat lagi kemampuan kedua, ketiga, bisa saja sampai 5 sampai 7 kali Bapak dan Ibu di pretestnya untuk melihat konsistensinya. Nah, misalnya kita tetapkan masing-masing 4 kali. Di pretestnya 4 kali, post-testnya 4 kali. Sebelum pretest 1, 2, 3, 4 misalnya, itu tetap diberikan tes dulu selama 4 kali secara berturut-turut. Kemudian baru diberi perlakuan sebuah metode tersebut. Misalnya metode cooperative learning atau media pembelajaran atau pembelajaran yang menurut Bapak dan Ibu menjadi uji cobanya Bapak dan Ibu atau perlakuannya Bapak dan Ibu. Tapi tentunya metode pembelajaran itu punya kaidah-kaidah ilmiahnya tertentu. Nah, setelah diberikan perlakuan, baru diberikan lagi post-testnya Bapak dan Ibu. Post-testnya itu harus 4 kali, karena pre-testnya tadi 4 kali. Kalau 3 kali pre-testnya, maka post-testnya pun 4 kali. Nah, itulah namanya bentuk desain time series, Bapak dan Ibu. Ya. Nanti diuji juga secara statistik, pre-test dan post-test pertama dan kedua dan seterusnya, ya, sesuai dengan jenis uji statistiknya. Nah, ini adalah 3 jenis di dalam desain penelitian eksperimen Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah pre-eksperimen, yang kedua adalah true eksperimen, yang ketiga adalah quasi eksperimen. Bentuk desainnya ada berapa tadi totalnya? Ada 7 Bapak dan Ibu. Dengan 3 jenis tadi. Jadi Bapak dan Ibu ketika menulis karya ilmiahnya ataupun tesisnya, Bapak dan Ibu perhatikan dengan baik-baik desain penelitiannya. Sebelum saya akhiri di sini untuk desain penelitian, bagaimana sih menentukan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen itu yang tidak diacak Bapak dan Ibu.
Kalau diacak jelas ya Bapak dan Ibu, tinggal lihat kelompoknya terus diacak sesuai dengan aturan yang di penelitian eksperimen. Kalau yang tidak diacak itu Bapak dan Ibu, dianalisis secara kualitatif Bapak dan Ibu untuk menentukan kontrol maupun eksperimennya. Kalau di dalam bentuk penelitian jenis desain penelitiannya yang kuasi maupun jenis true eksperimen itu yang diacak itu disesuaikan dengan populasi penelitiannya. Nah, kalau dikuasi maka dilihat dari kelompoknya. Kelompok itu punya ciri khas masing-masing sesuai dengan variabel yang kita ukur Bapak dan Ibu di dalam menentukan kelompok eksperimennya. Jadi tidak semata-mata saya langsung tunjuk kelompok eksperimen, enggak. Jadi kita harus melihat karakteristik daripada kelompok eksperimen itu sesuai tidak dengan variabel yang kita akan ukur. Begitu Bapak dan Ibu secara singkatnya, dan nanti mari kita diskusi secara fokus untuk di jenis desain penelitian eksperimen. Saya akhiri dengan pantun sederhana. Tahu nggak kenapa gagal itu menyakitkan? Karena di balik itu ada pelajaran yang nggak bisa kamu dapat tanpa mencoba. Jadi di dalam eksperimen itu silakan mencoba semaksimal mungkin. Tidak ada yang salah di dalam dunia ini. Yang ada adalah kita melakukan dan terus mencoba. Dan jangan lupa tambahan jika ada kekurangan yang saya sampaikan, saya akhiri dulu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik Bapak Ibu, ini luar biasa tadi. Kita sudah, kalau yang saya sampaikan kemarin masih terbatas, sehingga inilah fungsi kolaborasi dari beberapa para pakar, sehingga hal-hal terbaru bisa muncul di tengah-tengah kita. Nah, Bapak Ibu, ini nanti akan menjadi dasar kita. Kita akan sepakati dulu nanti, kita akan milih standar untuk kalau yang ngambil eksperimen ya. Kita nggak boleh ngambil yang, kan ada tadi yang paling rendah ya. Nah, nanti kita akan standarisasi desain yang mana yang minimal kita akan lakukan ketika Bapak Ibu ngambil yang eksperimen. Oke, Bapak Ibu silakan kalau ada hal yang perlu ditanyakan dulu sebelum kita close. Ada? Atau ini sudah buat? Oke. Oke, silakan. Buka. Ya, izin bertanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali. Tadi yang menyita perhatian saya adalah di time series design. Tadi perlakuan dengan eksperimen kita perlu dilakukan dulu beberapa kali pretest. Kalau yang tadi 4 kali. Nah, kemudian post-testnya juga harus sesuai dengan jumlah pretestnya. Nah, pertanyaan saya untuk tiap kali tes itu, tes kedua, 3, dan 4 itu, apakah jenis tesnya menggunakan tes atau untuk di pretest maupun tes.
Salam. Kita putus-putus, Dokter. Salam tolong kata. Langsung admut. Oke, Prof. Terdengar tadi Prof nggih? Kayaknya saya tangkap jenis tes ya, Prof. Untuk yang Jenis tes apa untuk yang time series, series. nggih, yang Yang time time series. series. Benar ya, Prof? Ya, apakah untuk pre itu kan berkali-kali tuh ya, pre-testnya berkali-kali, kemudian post-testnya berkali-kali. Apakah menggunakan instrumen yang sama untuk yang berkali-kalinya itu? Ya, baik Bapak dan Ibu. Eh, Tadi kan saya sudah sampaikan, mungkin sudah disampaikan sama Pak Dr. Sarif, penelitian itu kan seni Bapak dan Ibu. Gaya ataupun apa yang kita inginkan itu kan tentu butuh seninya, ya. Itu dulu yang harus dipahami oleh kita. Tetapi di dalam evaluasi itu, eh, kalau yang di jenis penelitian eksperimen yang time series itu, bentuk soalnya itu harus sama, ya. Jadi tes 1, 2, 3, 4 itu harus sama. Kalau misalnya Bapak dan Ibu misalnya meneliti tentang apa ya, contohnya ya, eh, materi pokok bilangan misalnya. Tapi kan di dalam kurikulum itu kan hanya 1, 2 kali pertemuan saja untuk bilangan. Ya silakan saja dites saja dalam 2 hari atau 3 hari dalam pak tes itu. Ya. Dilakukan 3 kali atau 4 kali ya. Misalnya sudah kita tentukan 3 kali ya, tes saja materi bilangan itu 4 kali untuk pretestnya. Dilihat, yang dilihat di dalam time series itu adalah konsistensi anak, nilai anak itu, nilai awalnya. Nanti kalau di dalam uji statistiknya itu melihat mana yang lebih dekat dengan post-testnya. Kalau bahasa sederhananya mana yang lebih dekat dari hasil treatmentnya. Kalau pertanyaan tadi kan, apakah soalnya yang sama atau tidak, atau bentuk soalnya seperti apa? Boleh soalnya itu pilihan ganda, boleh soalnya esai, ya. Tetapi tadi seperti saya pembuka tadi, meneliti itu kan seni, ya. Bapak dan Ibu tentukan dulu yang diukur itu apa, ya, sehingga kita bisa tentukan soalnya esai atau pilihan ganda, atau soal instrumennya tes atau non tes, ya. Bapak dan Ibu mungkin sudah disampaikan di mata kuliah yang lain, yang instrumen tes kan tentu soal-soal kayak esai dan pilihan ganda. Kalau non tes kan kaitan dengan sikap, perilaku, dan kaitan dengan keterampilan, ya. Nah, itu kalau yang non tes. Nah, tergantung Bapak dan Ibu mau mau objeknya atau variabel terikatnya lah yang diukur itu apa, ya. Itu yang paling penting yang ditentukan, sehingga bisa kita tentukan soal dalam bentuk apa, ya. Nah, jangan lupa di dalam instrumen itu, instrumen tes dan non tes itu harus ada pembaginya lagi. Mungkin Pak Dr. Sarif diberi penjelasan lebih mendalam lagi, yang instrumen tes itu apa, detailnya, kewajibannya apa, haknya apa, kan ada tegas semua di situ. Begitupun yang non tes, sehingga kita bisa menentukan mana apakah time series bisa layak nggak kita gunakan di instrumen non tes, atau non tes apakah layak atau tidak. Itu dilihat seninya tadi, ya, keterlibatan daripada variabel terikat tadi sangat menentukan di situ variabel terikatnya. Jadi itu Pak siapa tadi, izin kenal? Saya Pak Fendi. Fendi. Pak Effendi, ya. Oke, terima kasih Pak Effendi, semoga sehat selalu. Demikian Prof. Oke. Vera juga Pak Fendi. Oh, tuh Vera kamu nih.
Oke, ini masih ada satu, Prof. Tabe. Stop it, stop it. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Pak Prof atas kesempatan yang diberikannya. Tadi saya lihat pembahasan dengan masalah ini luar biasa sekali bagi kita untuk pemula selaku yang menuntut ilmu di bidang S2, yang dimana ini ada sangat bermanfaat sekali bagi kita karena ini adalah salah satu daripada metode yang akan kita tempuh untuk melakukan penelitian di bidang tesis nanti untuk di semester selanjutnya. Nah, berkaitan dengan pertanyaan saya tadi sudah dijelaskan bahwa dalam metode untuk yang dilakukan kita penelitian dalam eksperimen, jadi ada tiga tadi yang digunakan. Itu yang pertama yang berkaitan dengan efek eksperimen, ya, kemudian yang kedua yang berkaitan dengan eksperimen, dan yang ketiga adalah yang berkaitan dengan situasi eksperimen. Nah, di sini saya lihat yang dianjurkan dalam melakukan penelitian adalah poin kedua yang berkaitan dengan full eksperimen. Jadi timbul pertanyaan saya di sini, kenapa dalam tiga pendekatan atau jenis ini dianjurkan untuk true eksperimen? Jadi kira-kira menurut Pak Profesor, dalam mode penelitian itu ada tiga pendekatan. Yang pertama ada pendekatan kuantitatif, ada pendekatan kualitatif, dan ada pendekatan campuran. Nah, itu dari tiga pendekatan itu kira-kira poin yang mana yang perlu diterapkan dari ketiga poin ini agar bisa relevan dalam penyusunan daripada tesis. Lalu yang selanjutnya kaitan dengan masalah judul, kira-kira judul ini apakah pengembangan, kemudian apakah pengaruh, apakah analisis filosofi, atau studi kasus yang pas daripada ketiga model untuk yang dilakukan dalam penelitian ini. Jadi mungkin itu bisa dijelaskan Pak Prof, ya berikan arahan yang jelas pada kita supaya nanti kita tidak asal menyusun daripada tesis yang akan kita lakukan. Terima kasih. Mantap. Baik. Super sekali dari Pak Asfari ya. Iya. Ya, dari Asfari. Saking supernya Pak, bingung saya mau arahkan kemana itu. Hanya pengembangan iya, eksperimen juga iya, kualitatif juga iya, mana pendekatan, mana strategi, mana metode ya. Jadi Pak Asfari ya, Pak Asfari. Saran saya terbaik ya. Karena memang yang saya bahas hari ini memang fokus Pak. Fokus untuk desain penelitian eksperimen. Jadi sengaja saya tidak keluar kemana-mana supaya Bapak dan Ibu membaca lagi lebih luas lagi. Nah tadi pertanyaannya mana yang cocok ya? Semua cocok-cocok saja Pak. Tapi sudah pasti di sini Pak yang kita bahas itu adalah penelitian eksperimen Pak Asfari ya. Jadi tentu ada treatment, ada kontrol, tentu akan ada sebab dan akibat. Jadi kalau sudah mau menggali tentang sebab akibat ya tentu penelitian eksperimen Bapak dan Ibu. Kalau ingin mengembangkan sesuatu menjadi hal yang baru di dalam penelitian itu ada istilahnya penelitian pengembangan. Ya. Jadi kita kembangkan dari yang sudah ada, kita kembangkan lagi menjadi temuan yang baru. Tapi kalau biasanya di level magister ya, jadi kita lebih mengaplikasikan metode-metode yang ada atau pendekatan-pendekatan yang ada. Nah, sehingga di dalam materi ini saya tidak kembangkan lebih jauh, Pak. Karena nanti kasihan Bapak dan Ibu di level magister belajar yang lebih jauh kan tidak pas, ya. Jadi saran saya, Bapak, coba dibaca kembali mana sih yang namanya pendekatan penelitian, mana yang dinamakan metode penelitian, ya, mana yang dinamakan strategi pembelajaran, ya.
Jangan sampai Bapak campur adukan strategi penelitian dengan strategi pembelajaran. Bahaya juga, Pak. Ya. Jadi supaya arah pemikiran Bapak dan Ibu itu konsisten, ya. Mungkin sudah disampaikan di mata kuliah yang lain, mana namanya pendekatan, mana yang namanya metode, mana namanya model, mana namanya strategi. Itu harus bisa oleh, kalau seorang calon magister itu wajib tahu itu. Harus bisa membedakan. Mungkin bisa jadi catatan Prof. Sarif, karena saya lihat pertanyaannya mungkin arahnya karena belum fasih Ya, dibaca terima kasih Pak atas jawabannya. Terima saya kasih luar bisa biasa. pastikan teman-teman untuk di arah itu perlu dibaca, digali lagi. Ya. Mana namanya model, mana namanya pendekatan, mana namanya metode. Sehingga nanti baru bisa masuk ke dalam namanya jenis desain tadi. Desain penelitian tadi. Karena penelitian itu kan banyak sekali. Menurut pandangannya Creswell itu, ya, ada penelitian kualitatif dan kuantitatif, Bapak dan Ibu. Ada mixed method atau metode campuran. Mixed method itu bisa dikatakan pendekatan atau tidak, atau bisa dikatakan model atau tidak. Ya. Model atau approach, ya. Itu metode. Kalau secara kata. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, saran saya terbaik, semua mungkin ya, ini kan pertanyaannya super menurut saya Pak Asfari, jadi tolong di searching lagi mana namanya model, mana namanya metode, mana namanya approach atau pendekatan, ya, mana namanya strategi. Baru Bapak dan Ibu bisa paham pelan-pelan, sehingga tahu jenis penelitian eksperimen, jenis penelitian deskriptif, jenis penelitian kualitatif, kuantitatif, sehingga bingung nanti. Semakin Anda bingung berarti Anda semakin pintar namanya Bapak dan Ibu. Kalau tidak bingung berarti Bapak dan Ibu belum membaca. Kalau Anda bisa berarti belum terjamin namanya mutunya. Kalau semakin banyak Anda kurang, maka itu tandanya Anda semakin kualitasnya lebih baik. Semakin banyak yang kurang, semakin bagus. Nah, itulah seorang calon kandidat magister itu Bapak dan Ibu. Bijaknya akan muncul sedikit demi sedikit. Ya itu mungkin Pak Asfari, saya pengen fokus saja ke desain penelitian. Tapi itu tadi saran saya baca tadi ya, Asfari ya. Ya, terima kasih Pak Bos. Mungkin bisa menjadi topik pembahasan di kelasnya magister pedagogi ya. Jadi biar seru kalau dibaca itu nanti berkembang Pak. Banyak sekali cabangnya nanti kalau sudah dibahas 4 titik itu. Soalnya Prof. Sari dulu kita sempat berdebat masalah itu dulu. Demikian Bapak dan Ibu. Masih ada Bapak Ibu yang mau disampaikan? Eh, Atau saya aja yang bertanya Prof. Sarif. oke, Saya yang silakan. bertanya ini. Misalnya jenis yang penelitian tindakan kelas. Cara menentukan sampelnya seperti apa? Tuh, Bapak Ya Ibu. biasanya sering tren di Bapak Ibu guru kan PTK atau penelitian tindakan kelas. Cara menentukan sampelnya dan uji statistiknya seperti apa? Rumusnya digunakan apa? Ayo, kalau tidak ada yang bertanya. Saya aja dah yang bertanya. Ada Bapak Ibu, silakan. Nah, berarti PR lagi Pak Dokter. Suruh baca penelitian tindakan. Jadi supaya Bapak dan Ibu ketika di kelas itu enak Bapak dan Ibu. Sekedar tambahan Bapak dan Ibu ya. Ketika Bapak dan Ibu laksanakan desain eksperimen ini, kalau Bapak dan Ibu merancang RPP dengan baik, ya, merancang RPP dengan baik dan laksanakan dengan baik, mengikuti arahan RPP itu,
pastikan penelitian Anda berjalan dengan baik. Ya. Tidak ada penelitian yang gagal Bapak dan Ibu, ya. Yang ada adalah penelitian berjalan dengan baik. Yang ada hanya signifikansi dan tidak signifikan. Supaya menjadi PR, mudah-mudahan mata kuliahnya Prof. Sarif bisa lebih luas lagi diskusinya. Mungkin dikaitan dengan kajian juga instrumen juga perlu disampaikan secara detail, ya, supaya Ini teman-teman tidak bingung. Tapi semakin bingung semakin bagus, Prof. Sarif. oke. Ini Prof. Sarir, ini ada mau tanggapan terhadap pertanyaan Prof. Sarir tadi? Ya, silakan, silakan, silakan. Oke, silakan Pak Sarir. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan data mini riset saya ini kebetulan menggunakan PTK. Terus teknik penggunaan PTK ini saya mempunyai teknik analisis data antara lain. Yang pertama tentang analisis data kuantitatif menggunakan hot dan metagognisif. Terus yang kedua, saya menggunakan analisis data kualitatif. Itu proses pembelajarannya. Ada dua, Pak Dokter. Yang ketiga, analisis data hasil proyek berbentuk produk PJBL. Nah, tiga komponen ini yang saya gunakan dalam teknik analisis data. Mohon petunjuk dari Pak Dokter untuk memberikan suatu masukan buat saya ini. Mungkin dengan analisis saya ini mungkin masih kurang baik atau bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, ini super lagi ini disampaikan ini. Izin Prof. Sarif ya. Ya. Pak Sarif di dalam penelitian tindakan itu kan sudah jelas tindakan, Pak. Jadi ada penyakit dulu baru kita berikan tindakan, Pak Sarif. Ya. Jadi tadi kan Pak Sarif bilang metode analisisnya pakai metakognitif. Tidak ada, Ya. Pak. Nah, itu kan di bahasa sarunya Pak Sarif mungkin itu. Mungkin dibaca lagi referensinya ya. Jadi penelitian tindakan itu ada masalah atau kalau di dalam kesehatan itu ada penyakitnya diberikan tindakan, Pak. Nah, di dalam penelitian tindakan kelas itu yang terjadi di kelas saat ini apa yang ingin kita lakukan atau ingin kita perbaiki. Nah, misalnya tadi metakognitif. Oh, berarti metakognitifnya anak bermasalahnya ini. Sehingga saya lakukan perbaikan. Analisis datanya dilihat rata-rata kognitifnya seperti metakognitifnya seperti apa, dianalisis secara kualitatif maupun kuantitatifnya. Ya. Tidak bisa kayak Pak Sarif tadi ada analisis kualitatif, ada analisis metakognitif, bukan begitu bahasanya, Pak. Jadi akan keliru, akan rancu nanti kita jelaskan. Ya, pembaca akan bingung mana yang dinamakan metode, mana yang dinamakan model, mana yang dinamakan pendekatan, mana yang dinamakan variabel, mana yang dinamakan variabel terikat maupun variabel treatmentnya, ya. Nah, itu yang perlu dipahami dulu secara utuh. Nah, di dalam penelitian tindakan itu kata kuncinya Pak Sarif, ada masalah tentu ada tindakan. Setelah ada tindakan, perbaikan-perbaikan apa yang dilakukan di dalam tindakan itu. Hasil dari perbaikan-perbaikan itulah yang diceritakan atau diungkapkan secara ilmiah di bab 4-nya, Pak. Sehingga kita fokus. Saya menulis hasilnya. Ya. Jadi tidak ada istilahnya Pasti gua tahu. apa? Tinggal Irfan. Pak Suherman mungkin di mute dulu, Pak Suherman.
Ya, sehingga nanti di hasilnya Bapak bisa mendeskripsikan di bab 4-nya. Sehingga misalnya kalau perbaikannya tentang hasil belajar, maka yang diceritakan perbaikan itu adalah hasil belajar. Tidak lagi tadi ada 3 nggak salah tadi yang saya ingat, tapi saya lupa apa bahasanya Pak Sarif tadi. Tapi ini sudah jauh Pak. Oke. Jadi dalam penelitian tindakan itu ada masalah, ada tindakan. Tindakan itulah yang diberikan deskripsi di penjelasan di bab 4. Kalau untuk disiplin tidak pas mungkin untuk penelitian tindakan mungkin ya. Kecuali tindakannya lebih dari 1. Izin Pak Dokter sedikit. Okay. Tadi yang saya bacakan itu teknik analisis data. Tapi kalau teknik pengumpulan datanya itu yang saya lakukan secara triangulasi. Yang pertama menggunakan tes, itu berarti menghasilkan suatu data kualitatif. Yang kedua menggunakan angket. Yang ketiga observasi. Yang keempat wawancara. Dan yang kelima dokumentasi dan proyek-proyek. Nah, yang tadi Bapak bilang teknik analisis data itu bukan teknik analisis data itu Pak. Yang Mada tanyakan sama Pak Dokter, bagaimana tindak lanjut selanjutnya? Apakah dengan teknik analisis data saya tadi, apakah sesuai nggak dengan pengumpulan data saya ini, Pak? Terima kasih banyak Pak Dokter. Sesuai Pak. Tidak sesuai Pak, tidak tepat sasaran kalau Bapak sebut tadi itu. Jadi teknik analisis data itu sudah jelas. Ada yang pakai uji statistik, ya. Ada yang pakai hierarki proses, ya. Ada yang pakai T-hoteling juga, ya. Karena kan Bapak tadi ada angket, apalagi ada angketnya itu, yang ada instrumen tesnya, itu kan sudah campur aduk Pak. Makanya tadi ketika ada masalah, maka tindakannya seperti apa? Jadi Bapak tidak bisa lebih dari 1 itu. Ya. Kecuali Bapak penelitian kualitatif murni ya, baru Bapak bisa ceritakan kayak tadi. Tapi yang Bapak bacakan teknik analisis tadi tidak masuk di dalam metode ilmiah kalau menurut saya. Jadi harus jelas rumus yang mau dipakai untuk melihat angket tadi itu signifikan atau tidak kan harus tegas di situ. Penelitian tindakan itu ada uji statistiknya. Namanya one sample t-test namanya. Nanti boleh dicari one sample t-test. Boleh dicari nanti rumusnya seperti apa. One sample t-test. Saya ulangi, one sample t-test. Nah, itu di dalam penelitian tindakan. Jadi sehingga banyak guru itu yang mengembangkan penelitian tindakan kelas, penelitian tindakan kelompok katanya. Tapi itu kan sudah keluar dari kaidah-kaidah di dalam metode ilmiah, Pak Sarif ya. Jadi mungkin dilihat dulu, karena saya lihat tadi penjelasannya Bapak di jenis penelitiannya saja belum tegas, sehingga tidak bisa saya tanggapi yang disampaikan di Bapak tadi yang teknik analisis datanya itu. Karena sudah salah di awal itu modelnya. Gitu nggak Pak Sarif? Siap. Terima kasih banyak. Ada pertanyaan lagi? Tidak keluar dari desain ini. Bapak Ibu, ini Prof, ini karena sudah mau maghrib jadi Siap. Ini menarik Prof. Ini terima kasih tadi materinya sudah di-share juga. Ini ya, terima kasih. Tadi teman-teman juga sudah luar biasa banyak catatan di buku yang saya lihat tadi beberapa dan ini akan menjadi standar kita juga nanti. Kita akan sepakati nanti di standar mana nanti kalau di eksperimen karena ada yang sangat sederhana, ada yang kompleks juga tadi. Apakah Bapak Ibu juga berani masuk ke yang kompleks? Nanti kita akan ukur nanti. Oke, tadi ada Pak Dr. Salahuddin juga tadi. Beliau juga dosen di kita dulu ya. Cuman beliau sudah hijrah ke Bandung.
Pak Ya, Dokter. terima kasih Prof. Terima kasih Pak Asisten Prof. Syarif. Game. Sudah digabungkan di Zoom. Ya, mudah-mudahan ke depan semakin memperkaya Ini riset banyak kita. foto Hanu Ita kan. Bawa apa sih istilahnya rekan guru-guru SMA dulu kan. Sama itu. Ya, nanti insya Allah akan melayang undangan selanjutnya Pak Dokter. Insya Allah. Nah, kalau ada waktu saya di penelitian kualitatif kalau bisa kesempatan ke. Ya, siap. Oh, Oke, Bapak Ibu, karena ini sudah menjelang maghrib, sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Asosiat Profesor Dr. Syahrir MPD yang sudah bersedia menjadi dosen tamu kami. Dan terima kasih kepada Abangda Dr. Salahuddin yang sudah bersedia juga join bersama kami. Ini salam dari teman-teman di Universitas Muhammadiyah Bima, mahasiswa Magister Pedagogi, dan khususnya dari rekan-rekan guru SMA juga Pak Dokter. Oke Bapak Ibu, Waalaikumsalam. mudah-mudahan ini sebagai langkah awal kita dalam pengembangan eh, keilmuan di Magister Pedagogi, karena bagaimanapun di dosen internal mungkin ada batasan-batasan keilmuan sehingga kami membangun relasi untuk bisa berkolaborasi, mengundang teman-teman pakar dari luar untuk bisa menyuntik keilmuan beberapa dari kita ya. Oke, semoga ini menjadi awal kegiatan kita dan untuk menuju ke akreditasi yang unggul itu harus ada kolaborasi seperti ini. Baik Bapak Ibu, demikian untuk acara kita hari ini. Mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak dan Ibu keluar dari ruang singgasana. Ya, Bro. Assalamualaikum. Ya, salam. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih pada